Teknologi yang saya coba gunakan saat ini itu kita kasih nama Smart Farming Drip Irrigation System. Teknologi yang kita coba terapkan sekarang itu berbeda dengan teknologi yang sebelumnya yang menggunakan sistem SMS. Kenapa kita coba kasih nama dengan Smart Farming Drip Irrigation System? Yaitu teknologi ini kita menggunakan untuk pengairan tanaman tetapi menggunakan smartphone. Di dalam sistem ini ada beberapa fitur. Nah, itu ada sensor kelembapan tanah, sensor pH tanah, flow water, pH tanah, ada juga untuk pengontrolan pengairan. Jadi bisa saja setiap saat kita bisa lakukan pengontrolan baik itu nutrisi tanah, kelembapan tanah, juga pengontrol pengairan. Berbeda dengan kemarin yang SMS itu, kita hanya bisa melakukan on off atau menghidupkan atau mematikan air. Nah, kalau yang ini dia lebih bagus dan kita bisa pantau di mana saja. Kalau kita masih bisa mengakses jaringan internet, kita masih bisa lakukan itu. Jadi Bapak ada di mana saja bisa melakukan penyiramannya. Prinsipnya ketika kalau ada akses internet dalam handphone kita bisa lakukan ini. Karena di dalam alat ini juga kita menggunakan modem yang terpasang dengan SIM card, sehingga alat ini juga kita support dengan akses internet. Nah, jadi memang di dalam alat juga kita pasang dengan modem. Nah, jadi kita hanya memastikan bahwa ketersediaan kuota dalam modem itu tetap tersedia. Nah, motivasi yang pertama, bicara lingkup lebih kecil NTT ya, tidak banyak orang muda di NTT ini terjun ke dunia pertanian. Dan kita NTT juga daerah lahan kering ya kan, kita kekurangan air. Petani itu hanya mampu melakukan produksi tanaman horti misalkan itu hanya pada saat musim hujan. Nah, ketika kalau musim panas mereka tidak bisa lakukan apa-apa karena ketersediaan air terbatas. Nah, sehingga dengan cara dan sistem ini kita juga bisa akan lebih efektif dan bisa meningkatkan produksi hasil pertanian. Selain itu juga kita coba tambahkan dengan sensor-sensor pH, NPK, karena hal-hal yang seperti ini tuh hampir petani kita di NTT jarang melakukan itu. Jarang sekali kita melakukan deteksi unsur hara tanah. Jarang sekali kita melakukan deteksi pH tanah. Nah, padahal hal-hal kecil ini sebetulnya harus kita lakukan. Jadi ini juga misi untuk menggerakkan pemuda NTT untuk bertani. Ya, harapannya kita begitu, karena kalau bukan teman-teman orang-orang muda ini bergerak atau terjun ke dunia pertanian, karena kita melihat saat ini petani itu rata-rata petani kita itu umur di atas 40-50. Kalau generasi-generasi ini mereka ini habis, maka siapa lagi yang akan menjadi petani? Nah, dengan strategi-strategi ini yang kita bisa mendorong teman-teman muda bisa terjun ke dunia pertanian.